Selamat berjumpa kembali, salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing tentang hasil suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya, yaitu Ayuna Suci Hartati dengan judul Evaluasi Sistem Antrian pada Industri Fast Food. Mana judulnya ini sebenarnya sudah dirubah sedikit, yaitu dengan menggunakan studi kasus Store Hokben Ujung Menteng, Jakarta Timur. Industri fast food sebetulnya sangat menarik ya, karena sekarang ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat Indonesia ingin ingin memakan tanpa membuang-buang waktu yang lama. Hokben adalah salah satu dari industri fast food, yaitu suatu jenis makanan pada restoran Jepang yang didirikan pada 18 April 1985, di mana menyajikan makanan bergaya Jepang. Peringkat 3 merek fast food favorit di Indonesia pada tahun 2015, kemudian merupakan restoran dengan konsep Japanese fast food terbesar di Indonesia. Dengan cara penyajian makanan, konsumen dapat memilih dan melihat sendiri bentuk makanan yang telah dipesan. Kegiatan pelayanan Hokben mengacu pada satu kasir dan pada sebuah jalur antrian tunggal. Puncak keramaian pada restoran ini adalah pada waktu siang hari pada jam 12 sampai jam 14, kemudian pada saat malam hari pada jam 18 sampai jam 20. Hokben menetapkan standar operating prosedur atau SOP-nya adalah sebagai berikut. Waktu maksimal untuk pelayanan di counter kepada konsumen adalah 3 menit per konsumen. Kemudian waktu pelayanan maksimal di kasir adalah 2 menit per konsumen. Kemudian waktu maksimal SOP bis dari pertama kali antri hingga transaksi selesai adalah 5 menit. Panjang antrian maksimal yang dibolehkan oleh Hokben adalah 12 orang di dalam 60 menit. Sedangkan menurut data turnover dari overload waktu pada beberapa sesi setelah dilakukan pengamatan, itu adalah rata-rata pelayanan pada pukul 18 sampai pukul 19, total waktunya adalah 5 menit 17 detik. Jadi sudah melebihi dari waktu standar SOP. Kemudian rata-rata pelayanan pada pukul 12 sampai 13 adalah 8 menit 2 detik, yaitu pada tanggal 11 Februari 2019. Di tanggal yang sama, dalam rentang waktu 18 sampai pukul 19, di mana total waktu pelayanan sebenarnya adalah 7 menit. Jadi pada semua waktu tersebut, pada jam-jam tersebut adalah di mana sudah melebihi daripada standar yang sudah ditentukan atau SOP dari Hokben, di mana waktu pelayanan tersebut melebihi daripada standar yang sudah ditentukan. Perumusan masalah bagaimana tipe model antrian yang telah ditetapkan pada sistem antrian Hokben Ujung Menteng, apakah sudah optimum atau sudah efisien? Kemudian apakah penerapan sistem antrian Store Hokben Ujung Menteng, Jakarta Timur adalah apakah sudah optimal? Batasan masalah perusahaan dalam penelitian ini adalah PT Ika Boga Inti atau Hokben cabang Store Ujung Menteng, Jakarta Timur. Data laporan berupa waktu rata-rata antrian real yang didapat dari observasi lapangan pada restoran tersebut. Analisis yang digunakan menggunakan asumsi Poisson dengan variabel random yang digambarkan dengan distribusi probabilitas. Metode analisis yang digunakan adalah metode antrian. Teori antrian yang digunakan adalah single channel multiphase, yaitu seperti ini. Jadi ini ada antrian, kemudian ada pelayanan 1, pelayanan 2, pelayanan 3, dan seterusnya. Jadi antriannya 1, tapi pelayanannya ada beberapa, lebih dari 1. Nah, kerangka pemikirannya adalah di mana
Yang diteliti adalah Star Hawkband, melakukan operasional, kemudian kita menentukan model analisis single channel multiphase, yaitu menentukan atau mengobservasi jumlah fasilitas pelayanan, rata-rata tingkat kedatangan, rata-rata tingkat pelayanan. Dari semuanya ini, maka kita bisa menilai kinerjanya sehingga kita bisa menyatakan apakah pelayanan yang sudah dilakukan adalah sudah optimum atau belum. Hipotesanya pada penelitian ini juga bisa dibuatkan hipotesa, itu pola kedatangan pelanggan restoran tersebut apakah berdistribusi Poisson. H1A-nya yaitu adalah pola kedatangan pelanggan Starbucks Band ujung Menteng tidak berdistribusi Poisson atau berdistribusi normal. Jadi ini tentang hipotesa tentang uh, pola dari kedatangan pelanggan. Kemudian pola pelayanannya untuk H0-nya adalah berdistribusi eksponensial, kemudian H1-nya adalah pola pelayanannya tidak berdistribusi eksponensial atau berdistribusi normal. Nanti itu akan dibuktikan. Kemudian asumsi prakteknya adalah rata-rata satu orang petugas membutuhkan waktu 2,5 menit sampai 4 menit hingga pelayanan di pivot 1 selesai. Dan customer masuk ke tahap pelayanan kedua yaitu kasir. Ketentuan SOP dalam pelayanan maksimal yang dibutuhkan adalah selama 3 menit. Jadi ini berarti masih perlu adanya perbaikan dari sistem yang berjalan yang sudah ada saat ini. Desain penelitian, data kuantitatif yang diperoleh menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasinya dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. Penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait dengan data waktu kedatangan pelanggan dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Tahapan penelitian adalah dengan melakukan pengamatan atau wawancara, kemudian perumusan masalah, kemudian menentukan landasan teori untuk merumuskan hipotesa. Kemudian melakukan penentuan populasi, pengambilan sampel, pengumpulan data, kemudian pemilihan model antrian, analisis data, dan kesimpulan dan implikasi manajerial. Nah, operasional variabel yang diamati adalah waktu tunggu pelanggan, kemudian waktu pelayanan, dan jumlah kedatangan pelanggan. Waktu dan tempat penelitian ini berlangsung selama 6 hari, dari hari Senin sampai hari Minggu, yaitu dari tanggal 11 Februari 2019 sampai 17 Februari 2019, setiap harinya pada pukul 8 sampai 20 waktu Indonesia Barat, dengan 4 sesi pengambilan data, yaitu sesi 1 adalah pukul 12 sampai pukul 13, sesi 2 pukul 13 sampai pukul 14, sesi 3 pukul 18 sampai pukul 19, sesi 4 adalah pada pukul 19 sampai pukul 20. Penelitian ini dilaksanakan di Star Hawkband Ujung Benteng yang beralamat di Bekasi Raya, kilometer 25. Cakung, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Kemudian populasi yang diambil adalah seluruh konsumen yang akan melakukan transaksi pembayaran dan masuk dalam antrian yang populasinya tidak terbatas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen yang melakukan transaksi pembelian in Starbucks Band Ujung Menteng. Selain konsumen, ada pula petugas pelayanan di counter dan kasir. Teknik pengolahan data dan analisis data itu uji distribusi SPSS, kemudian perhitungan dengan software POM for Windows atau QM versi 5, kemudian perhitungan dengan menggunakan software Microsoft Excel. Prosedur penelitian, melakukan observasi dan wawancara, pengumpulan data, kemudian mencari nilai lambda dan mu, yaitu rata-rata kedatangan dan rata-rata pelayanan, banyaknya yang di kedatangan dan banyaknya pelayanan. Kemudian melakukan uji distribusi untuk kedatangan dan distribusi untuk pelayanan. Kemudian analisa data menggunakan MG1. Kemudian melakukan penilaian terhadap waktu dalam
antrian waktu dalam sistem, kemudian banyaknya orang dalam antrian dan banyaknya orang dalam sistem. Selanjutnya adalah analisis tingkat pelayanan dan jumlah jalur yang optimasi, kemudian pengambilan keputusan dari hasil analisis. Model keputusan masalah antrian yaitu MG1, atau ada juga yang menyatakan dalam rumus MM1, yaitu yang pertama adalah rumus tingkat kegunaan server adalah P sama dengan lambda per mu, atau rata-rata orang dalam antrian dibagi dengan rata-rata orang dalam pelayanan. Kemudian jumlah individu dalam antrian, LQ, banyak orang dalam antrian adalah lambda kuadrat dikalikan sigma kuadrat plus P kuadrat dibagi dengan 2 kali 1 kurang P. Jumlah individu dalam sistem adalah LS ditambah LQ, LS sama dengan LQ ditambah P. Waktu rata-rata dalam antrian adalah WQ, adalah LQ dibagi lambda. Kemudian waktu rata-rata dalam sistem adalah WS sama dengan WQ ditambah 1 mu. Kemudian probabilitas terhadap probabilitas terhadap 0 individu dalam sistem adalah P0 sama dengan 1 dikurangi dengan P. Pola antrian pada Hokben ujung menteng adalah di sini adalah orang antrian, kemudian adalah P1, P2, P3, P4. Ini adalah untuk melayani konsumen untuk dalam pemesanan makanan, kemudian setelah selesai, kemudian ke kasir. Jadi kasirnya hanya satu. Jadi ada masing-masing ada satu stasiun pelayanan. Jadi jumlahnya ada 2 tahap pelayanan. Hasil analisisnya adalah di sini hasil uji distribusi tentang kedatangan. Di sini adalah memenuhi distribusi Poisson ya, karena di sini uh, sim asimtot signya itu adalah lebih besar daripada 0,05. Kemudian untuk uji eksponensialnya dia tidak lebih besar dari 0,05 sehingga tidak memenuhi syarat eksponensial. Jadi kedatangan itu memenuhi syarat distribusi Poisson. Kemudian untuk setiap sesinya yaitu dari jam 12 ke sampai jam 13, 13 ke 14. Kemudian 13 ke 14 itu sesi 2, sesi 3 itu adalah 18 ke 19, sesi 4 itu adalah 19 ke pukul 20, di mana semuanya memenuhi distribusi normal karena asimtot sigmanya lebih besar daripada 0,05. Kemudian hasil analisis sistem antrian di sini untuk MM1 atau MG1. Untuk MM1 atau MG1 di mana uh, penggunaan sistemnya itu adalah 0,04, kemudian LQ-nya adalah banyak orang dalam antrian 1,1, kemudian banyaknya orang dalam sistem adalah 1,15, kemudian waktu orang dalam antrian itu adalah 5,56, kemudian banyaknya orang dalam sistem adalah 5,57. Kemudian P0-nya adalah 0,96. Jadi kalau dilihat dari sini adalah di mana waktu pelayanannya telah melebihi dari waktu standar. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan daripada suatu sistem dengan menambah satu lagi pelayanan pada kasir. Nah, setelah penambahan pelayanan menjadi MMS, di mana di sini jadi P-nya 0,04, kemudian LQ-nya 0, LS-nya 0,04 ya. Sehingga di sini orang banyak waktu dalam antrian adalah 0,01, kemudian orang dalam sistem adalah 0,21 ya. Sehingga di sini sudah lebih kecil dari 5 menit ya. Dari 5 menit. Kemudian kalau diperiksa untuk masing-masing sesi, jadi sesi 1 itu adalah dari pukul 12 sampai pukul 13, di mana di sini adalah WS-nya dan WQ-nya sudah masih lebih besar daripada waktu standar ya. Oleh karena itu perlu perbaikan sistem. Demikian juga pada waktu sesi kedua itu pukul 13 sampai pukul 14 di mana WS dan WQ-nya lebih besar dari 5 menit. Kemudian pada waktu pukul 16, pada waktu pukul 18 ke pukul 19, di sini adalah
WS dan WQ-nya lebih besar daripada 5 menit. Kemudian pada pukul 19 sampai pukul 20, WS dan WQ-nya masih lebih kecil daripada 5 menit ya. Tapi hampir mendekati 5 menit ya. Oleh karena itu perlu adanya suatu perbaikan dari suatu sistem supaya memenuhi standar waktu dari pelayanan. Nah, standar waktu dari pelayanan itu adalah 5 menit totalnya ya. Nah, dengan menambah satu pelayanan di kasir, maka di sini kita lihat WS dan WQ-nya sudah lebih kecil lagi ya. Sehingga di sini karena sudah lebih kecil lagi, berarti dengan penambahan satu kasir lagi berarti ada penurunan dari lamanya orang dalam sistem. Sehingga orang-orang tersebut tidak bosan apa dalam melakukan antrian dan mengalami pembayaran di dalam sistem antrian di Hokben. Nah, dari hasil tersebut maka bisa dihitung efisiensinya, yaitu dari model MG1 ke MMS. Jadi model MG1 itu di mana kasirnya hanya satu, kemudian MSS kasirnya ada dua, dengan menambah satu kasir lagi, maka di sini kita bisa lihat bahwasanya ini tadi hitungan tadi dipindahkan ke sini, ini adalah hitungan MG1, kemudian ini hitungan adalah MMS, maka kita bisa menghitung efisiensinya. Ya. Efisiensinya itu sebagai contoh di sini adalah di sini sesi 1 0,06. Kemudian setelah MS menjadi 0,03, berarti efisiensinya adalah 0,03, 0,06 dikurangi 0,3 dibagi 0,6 kali 100%. Berarti ini adalah efisiensinya adalah 0,5 ya. Jadi saya ulangi lagi jadi 0,6 dikurangi 0,3 berarti 0,3 dibagikan dengan 0,06 ya, maka hasilnya adalah 0,5 sehingga nilai efisiensinya adalah 0,5. Demikian juga yang lainnya, di sini efisiensinya 0, di sesi yang kedua 0,6, sesi ketiga adalah 0,5, sesi keempat adalah 0,5. Dan kalau dilihat dari lamanya orang dalam dalam antrian, itu adalah waktunya adalah 1 menit ya. Di sini waktunya adalah 1 menit, di sini juga adalah WS-nya juga mendekati 1 menit, 1 menit ya. Kemudian LQ-nya banyak orang dalam antrian itu adalah 1 orang, kemudian LS-nya banyak orang dalam sistem itu adalah juga 1 orang, hampir mendekati 1 orang. Jadi dibulatkan menjadi 1 orang ya. Sehingga dengan menambahkan satu kasir lagi, maka akan bisa meningkatkan efisiensi dari sistem antrian di Hokben. Namun demikian ada konsekuensinya dengan menambah satu kasir kembali berarti ya harus ada modal untuk membuat kasir, kemudian untuk membayar honor dari atau gaji daripada petugas kasir ya. Jadi ada konsekuensi seperti itu. Dengan perubahan dari suatu sistem antrian berarti ada konsekuensi terhadap biaya dari operasional. Kesimpulannya adalah jumlah jalur fasilitas yang optimal pada Store Hokben Ujung Menteng adalah 2. Jadi setelah dari hasil penelitian tadi, ya, yang paling optimal itu adalah 2. Kemudian jalur fasilitas yang diterapkan saat ini masih sangat kurang ya, itu adalah penyebabnya. Kemudian waktu pelayanan pelanggan untuk mendapatkan giliran untuk dilayani yang tidak memenuhi standar pelayanan yang tidak ditetapkan ya, itu yang MG1. Jadi sebelum ditambah satu jalur untuk pelayanan. Nah, setelah dilakukan simulasi perubahan model antrian, efisiensi yang didapatkan adalah 50% hingga 100%. Ya. Jadi efisiensinya hingga 50% sampai 100%. Demikian hasil dari suatu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Semoga penelitian tentang antrian ini menginspirasi dan bisa dikembangkan dan tentunya bermanfaat. Salam sehat selalu.